Bab 6. Setelah 5 hari tinggal di Wonokromo, akhirnya Minke mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Robert Mellema. Terhadap Minke, Robert Mellema bersikap iri dan sinis. Tatapannya selalu tajam dan cara berbicaranya agresif serta mengintimidasi, bernada mengancam. Terdapat indikasi bahwa Robert berniat buruk kepada Minke. Minke mengetahui bahwa Robert ingin menjadi seorang pelaut dan mengelilingi dunia pada suatu hari. Sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, ketegangan dalam kamar Robert dinetralisir oleh datangnya analis yang meminta Minke untuk menjauhi Robert karena ia tidak mau mengakui kebenaran mamanya yang dinilai lebih arif. Kembali lagi kepada fakta bahwa Robert hanya menyukai pribumi apabila membawa keuntungan pribadi. Sementara itu, Nyai Antasaro menunjukkan Minke sebuah cerpen yang berjudul Seorang Nyai Biasa yang Luar Biasa yang Aku Kenal. Pada awalnya, Minke tidak mau mengakui Nyai yang menanyakan apakah ia adalah penulis cerpen tersebut karena alurnya yang familiar. Hanya tapi akhirnya dia mengaku juga. Nyai Antasaro ternyata cukup mengerti tentang dunia sastra dan malah menyarankan Minke yang menulis di bawah alias Max Tolenar untuk menulis cerita tentang Robert. Di akhir bab ini, Minke bermonolog mengenai negara Jepang yang mulai naik daun dalam segi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumbangsi mereka dalam perkembangan umat manusia. Walaupun ketika itu masih dilihat sebagai negara berstrata rendah. Melalui majalah yang ia dapat dari kamar Robert, ia mengetahui bahwa Hindia Belanda tidak berangkatan laut dan itu menjadi kelemahan apabila diserang oleh negara lain. Di sini juga disinggung tentang peperangan antar kulit putih dan berwarna, di mana kulit putih saat itu menjajah kulit berwarna. Bab 7. Bab ini dimulai dengan Minke dibangunkan oleh Nyai pada jam 4 pagi karena ada yang datang menjemputnya. Yang menjemput adalah seorang agen polisi dari kantor polisi kota B. Agennya sendiri tidak tahu apa alasan Minke dipanggil. Minke pun setuju untuk ikut pergi ke kota B dengan kereta ekonomi yang lambat, setelah menunggu di kantor polisi Surabaya. Sesampai di kota B, Minke tidak dibawa ke kantor polisi, namun ke kantor kabupaten. Minke pun menunggu lagi di kantor kabupaten. Minke pun diantar ke pendopo. Dia sadar kalau dia akan bertemu Bupati B. Ia pun kesal karena harus mengikuti adat Jawa yang menyembah-nyembah perangkak yang sangat berbeda dengan ajaran Eropa. Setelah Minke merangkak ke depan kursi goyang, bupatinya keluar dari ruangannya dan duduk di kursi goyang. Bupatinya pun menegur Minke kenapa Minke baru datang. Minke pun sadar kalau bupati tersebut adalah ayahnya. Ayahnya sangat kecewa kepada Minke karena tidak membalas surat-suratnya. Minke pun dinilai meninggalkan budaya Jawa dan menjadi Eropa. Dalam hati Minke sangatlah kesal dan ingin meninggalkan keluarganya. Minke pun diminta menjadi penerjemah untuk ayahnya di acara peresmiannya. Minke pun bertemu dengan ibunya yang berbeda dengan ayahnya, tidak menghujat Minke dan mendukung apapun keputusannya dan bangga karena sekolahnya maju. Minke juga bertemu dengan abangnya yang seorang calon amtenar Hindia Belanda, pegawai negeri pribumi Hindia Belanda. Siswa sekolah calon pejabat Pangreh Praja Pribumi yang dimana abangnya mengambil buku catatan harian Minke. Mereka pun bertengkar. Marahi mereka dan Minke dinilai meninggalkan nilai-nilai Jawa yaitu menghormati yang tua dan mengikuti nilai-nilai Eropa yang mengutamakan hak dan kehormatan. Hari pun berganti dan persiapan untuk acara peresmian datang. Ayah Minke mendatangkan gamelan dan juga Tuan Nicola Moreno, seorang dekorator atas rekomendasi Tuan Asisten Residen B dan ditanggung oleh Tuan Residen Surabaya. Minke pun dirias oleh Tuan Nicola Moreno dengan gaya perpaduan Jawa Timur dan Madura, dilengkapi dengan keris. Minke pun merasa gagah seperti seorang satria Jawa. Minke sempat berpikir mengapa kostum Jawa tradisional tetapi yang mengerias seorang Eropa. Acara peresmian pun datang dan Minke mengiringi ayahnya dan bundanya. Pada acara, Minke menerjemahkan pidato ayahnya dan juga Tuan Asisten Residen B. Tuan Asisten Residen B memuji bahasa Belanda Minke yang bagus dan mengundangnya untuk pergi ke rumahnya. Minke pun menjadi tenar atas undangan tersebut dan mendapat lebih banyak undangan. Tetapi Minke memutuskan untuk pergi ke rumah Tuan Asisten Residen B. Sampai di rumah Tuan Asisten Residen B, yaitu Herbert de la Croix, Minke diperkenalkan dengan kedua putrinya Tuan Asisten Residen B, yaitu Sarah dan Miriam adiknya. Keduanya merupakan lulusan HBS senior Minke. Minke, Sarah dan Miriam pun ditinggal oleh Tuan Asisten Residen B. Mereka pun mulai bertukar pikiran tentang banyak hal seperti tentang guru yang Minke sayang, Dr. Peters. Mereka juga membahas tentang Saja Claus, Multatuli, Max Havelaar, Deus Descartes. Mereka juga berbicara tentang nenek moyang mereka, di mana nenek moyang Minke diledek mempercayai kalau Ki Ageng Sela bisa menangkap petir, kemudian menyekapnya dalam kurungan ayam. Selain itu, mereka membahas teori asosiasi di mana para pribumi terpelajar memegang posisi tinggi pada pemerintahan. Minke pun menyindir
kenapa teror itu tidak dilaksanakan 300 tahun sebelum bangsa Eropa menjajah? Bab 8. Setelah bertemu dengan tuan asisten residen Herbert de la Croix, ayah dan ibu menjadi bangga kepada Minke. Ayah dan ibu pun tak mungkin lagi soal Nyai Ontosoro. Tuan Herbert pesan pada Minke untuk berkorespondensi dengan Miriam dan Sarah, bahwa muda-mudi seharusnya bertukar pikiran. Ia juga meminta Minke untuk mengirim surat tentang membantu Minke. Tuan Herbert juga berpesan agar Minke menjadi pemula, perintis, sebagai contoh bagi bangsanya, karena hanya pribumi sendirilah yang bisa menyelamatkan bangsanya. Saat di kereta cepat, Minke menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Yang mengawasi adalah si gendut yang agak sipit. Dari kota B ke Surabaya, si gendut tidak turun. Sampai di Surabaya, Minke dijemput oleh Analis dan Darsam. Saat jalan ke Wonokromo, si gendut masih mengikuti dokar Minke. Darsam tidak mengikuti jalan biasanya dan beralasan bahwa dia ada urusan. Darsam memberhentikan dokar mampir ke sebuah orang dan memesan kopi. Dokar si gendut ikut berhenti namun terpaksa lewat. Minke mulai mencurigai Darsam karena bertingkah. Dan kalau Darsam bersengkongkol dengan si gendut. Di warung kopi, Darsam memberitahu bahwa Minke untuk sementara dilarang tinggal di Wonokromo. Robert Mellema memerintahkan Darsam untuk membunuh Minke karena kecemburuan atas kasih sayang yang Minke dapat dari Nyai. Hal ini belum diketahui oleh Nyai maupun Analis. Minke pun diantar Darsam ke keranggan kosan Minke, dengan alasan ia ingin belajar untuk seminggu kepada Analis. Analis pun menangis karena Minke tidak ikut ke Wonokromo. Minke mencurigai kalau si gendut adalah pembunuh bayaran untuk harta dan anak Mellema. Bab 9. Bab ini merupakan flashback yang menjelaskan kejadian di Wonokromo selama Minke pergi ke kota B. Beberapa saat setelah Minke dicuduk oleh agen polisi, Nyai Ontosoro meminta Robert untuk pergi ke kantor polisi Surabaya demi mencari keterangan tentang Minke. Dengan berat hati karena rasa benci dan setelah diseret oleh Darsam, ia berangkat naik kuda. Sementara itu, Analis masih saja cengeng dan lemah tanpa Minke, sampai ia jatuh sakit dan dirawat oleh ibunya, sehingga tidak dapat membantu dalam pekerjaan kantor. Nyai Ontosoro tidak melarang Analis jatuh cinta terhadap Minke, malah mendukung. Kemudian, pada pagi itu Robert tidak langsung ke kantor polisi. Ia ditur ke sebuah tempat yang terkenal sebagai rumah pelesiran atau bordel. Pemiliknya adalah seorang Tionghoa bernama Bapak Acong. Ketika masuk, ia langsung ditawari 3 orang perempuan beretnisitas Asia. Minhua dari Hong Kong, Xie dari Cina, dan Maiko dari Jepang. Robert memilih Maiko dengan penuh keraguan dan tanpa pengalaman. Bapak Acong berkata bahwa Maiko adalah kepunyaan sendiri dan mempersilahkan Robert untuk memakai kamar raja milik seorang pelanggannya. Robert dan Maiko masuk dan berselisih. Bab 10. Lanjutan dari bab 9, tetapi dari perspektif Maiko, ia berasal dari Nagoya, datang ke Hong Kong sebagai pelacur dan majikan pertamanya menjual dirinya ke orang Tionghoa, lalu dibawa ke Singapura oleh majikan Tionghoa lain bernama Ming. Selang beberapa minggu, sebagai pelacur yang cukup sukses, Maiko berhasil menyenangkan hati majikannya. Kemudian Maiko dijual lagi seharga 75 SGD ke seorang Jepang Singapura. Orang ini semena-mena terhadap Maiko, diantaranya ia sering menyiksa Maiko melalui pukulan dan sundutan rokok, karena langganannya mulai berkurang. Ternyata Maiko mengidap sifilis Birma, sebuah penyakit menular seksual yang sangat berbahaya dan lebih merusak terhadap laki-laki. Ia dijual lagi seharga $20 ke majikan Tionghoa, lalu dibawa ke Betawi. 3 bulan kemudian Tionghoa ini nampaknya mengetahui tentang penyakit Maiko, tetapi Maiko hanya bisa membaca nada bicara dan air mukanya, karena tidak mengerti bahasa Tionghoa. Motivasi Maiko terungkap juga di sini, pulang kembali ke Jepang dan menikah dengan kekasihnya Nakatani. Maiko pindah ke tangan Bapak Acong seharga $10 Singapura. Bapak Acong lebih suka mengambilnya sebagai gundik. Bapak Acong sangat bernafsu terhadap Maiko dan nampaknya ia belum tertular sifilis, walaupun akhirnya ia akan terkena juga. Maiko sendiri sudah meminta sensei penonton untuk meredakan penyakitnya, tapi dianggap terlalu mahal oleh Acong. Setelah tertular sifilis Birma yang tidak ia ketahui, Acong tidak mencurigainya sama sekali karena wanita Jepang terkenal paling steril di dunia pelesiran. Ia malah menyiksa perempuan-perempuan lain dengan cara mencambuk, lalu menjualnya ke seorang tengkulak di Medan, sedangkan Maiko diam saja. Maiko terus melayani Acong sendiri hingga suatu hari rumah pelesiran Wonokromo kedatangan tamu, yang tak lain adalah Robert Mellema. Maiko melihatnya sebagai seorang pemuda yang tidak berpengalaman. Ia langsung merasa kasihan menghadapi fakta bahwa Robert akan tertular sifilis dan celaka parah di kemudian hari. Kan tetapi, Maiko tetap profesional dan berusaha melayani Robert dengan baik. Ternyata impresi Maiko terhadap Robert tidak sepenuhnya benar. Lelaki ini muda, ganteng, kuat, dan penuh hawa nafsu, tetapi tetap gelisah karena kurang pengalaman. Saking kuatnya, jam 8.30 pagi naik ranjang dan jam 4 sore baru turun. Narasi berpindah ke sudut pandang seorang Acong.
Selepas Robert keluar kamar, Acong melihat pelanggannya puas dan memutuskan untuk tidak meminta pembayaran dari Robert dengan alasan bahwa Robert masih muda dan kuat dalam puncak pertumbuhan. Ia melihat perubahan dalam diri Robert, jadi lebih liar matanya dan tidak lagi semalu pada pagi harinya. Robert pun diberikan potongan rambut gaya Spanyol si bak tengah oleh wanita milik Acong dan langsung ngacir ke Buitenzorg. Sesampainya di rumah, Robert berbohong tentang keberadaan Minke, menyebut bahwa polisi tidak tahu nama itu. Nyai menyadari suatu kejanggalan. Robert telah kembali ke rumah persis seperti papanya, dengan bau minuman keras, wajah pucat, potongan rambut, dan bau minyak wangi yang sama persis. Karena ketahuan, Robert diam saja, dan langsung pergi dengan kudanya setelah ganti baju. Nyai menunjukkan pada analis bahwa Robert sama saja sebagaimana ayahnya, dan mengingatkan bahwa seorang harus kuat agar tidak dipermainkan oleh orang-orang berniat buruk dan menipu. Robert disebut hampir tidak pernah menginjakkan kaki ke rumah keluarga setelah kejadian itu.